Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor ya. Salah satu materi dari fisika yaitu tentang vektor. Vektor ini, saudara-saudara, harus kita pelajari karena merupakan materi awal dari pembelajaran fisika. Notasi vektor yang paling sederhana yaitu perpindahan. Perpindahannya itu didefinisikan sebagai perubahan posisi dari suatu titik ya. Misalnya sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B melewati sebuah garis lintasan lengkung, maka vektornya itu ditunjukkan dengan perpindahan R misalnya, atau simbol R. Nah, itu perpindahan merupakan vektor yang paling sederhana. Untuk notasi geometris dari sebuah vektor, misalnya pertama adalah penamaan sebuah vektor. Boleh kita tebalkan bold ya dengan memberi huruf R besar atau R kecil. Vektor dapat digambarkan dengan menggunakan suatu anak panah panjang ya. Nah, ini menunjukkan besaran vektor. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Untuk menguraikan vektor dengan komponen-komponen penyusunnya merupakan kegunaan dari notasi analitis. Sebuah vektor dalam koordinat kartesian X dan Y dapat dinyatakan dalam komponen-komponennya, yaitu komponen arah pada sumbu X dan komponen arah pada sumbu Y. Maka bisa AY atau bisa AX. Ya. Sama seperti pada besaran skalar, besaran vektor juga dapat dioperasikan secara sistematis. Pada saat kita mengoperasikannya, maka kita juga harus memperhatikan juga arah dari operasinya. Penjumlahan dan pengurangan vektor, ya, itu bisa kita lakukan dengan metode jajar genjang, ya, metode segitiga. Ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ya. Lukislah vektor pertama dan vektor kedua di titik pangkal berhimpit. Lukislah sebuah jajaran genjang dengan vektor yang sudah dibuat sebagai sisinya. Diagonal dari jajar genjang tersebut merupakan resultan vektor dengan titik pangkal sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Ada juga vektor segitiga. Ya, ini ada langkah-langkahnya 1 sampai 4. Ya. Silahkan diperhatikan. Ya. Ada metode poligon ya. Terus ada metode Orion ya, ini vektor A misalnya, kemudian AX nya, kemudian Y nya, vektor B ya, ini salah nih, bukan AX tapi BX harusnya ya. Nah, sehingga resturnya misalnya nanti RX AX plus B plus CX ya. Vektor juga berlaku perkalian ya. Nah, sebuah besaran skalar dengan nilai sebesar n dapat dikalikan dengan sebuah vektor a yang akhirnya akan menghasilkan sebuah vektor baru c. Ya. Apabila nilai n positif maka arah c akan searah dengan a, dan apabila n bernilai negatif maka arah c berlawanan dengan arah a. Atau c sama n kali a, dengan n ini adalah sebuah bilangan ya. Atau besaran skalar dengan sebesar n ya. Perkalian vektor dengan vektor itu ada dua macam, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu dot product A dot B sama dengan C, ya, dan A itu merupakan vektor dan C merupakan besaran skalar. Dot product atau perkalian titik itu menghasilkan
bilangan atau skalar, ya, A dot B. Lain halnya dengan cross product, ya, di video sebelumnya juga sudah ada penjelasannya tentang cross product ini, ya. Perkalian antara vektor A dengan vektor B dijadikan dengan A cross B, ada tanda kali di situ, ya. Maka C sama dengan A cross B sama dengan AB sin theta, boleh, ya. Saudara-saudara, nah ini penerapan vektor, ya. Nah, kita anggaplah sebagai sebuah teknologi, ya, bagaimana menerapkan sebuah vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam kehidupan sehari terdapat banyak penerapan vektor yang dapat kita jumpai. Di antaranya saat seorang akan menyeberangi sungai-sungai dengan menggunakan perahu dengan kecepatan misalnya x meter per sekon. Nah, disitulah kita menerapkan vektor. Ya, saudara bisa buka misalnya YouTube. Nah, ini tentang penerapan vektor, ya, video tentang penerapan vektor, ya. Nah, nanti berdasarkan informasi kita bisa mendapatkan ada besaran skalar, ada besaran vektor, ya. Saudara-saudara, nah, selain tadi misalnya kita menyeberang sungai gitu ya, menyeberang sungai, ya, kalau misalnya ada yang bisa berenang gitu kan, nah, nanti kita bisa melakukan vektor di situ, ya. Tidak mungkin kita menyeberang sungai terus lurus gitu kan, maka kita akan terbawa oleh arus sungai, ya. Nah, banyak contohnya di sini, ya, contoh kecepatan dan sebagainya, ya. Nah, ini juga ada perbedaan vektor dan skalar, ada YouTube-nya, ya. Ini adalah tentang vektor. Saudara-saudara, nah, kalau misalnya saudara ini ada sebuah rancangan, ya, yang bisa dilakukan, ya. Misalnya desainnya begini. Jika terdapat dua orang yang dengan inisial A dan B sedang melakukan tarik tambang, bagaimana keadaan tambang jika A dan B memberikan gaya tarik yang sama besar? A memberikan gaya tarik yang lebih besar dibanding gaya tarik yang diberikan oleh B. B memberikan gaya tarik yang lebih besar dibandingkan gaya tarik oleh A. Ya. Silakan saudara boleh merancang ini, ya, merancang sebuah cobaan. Nah, karena saudara berada di rumah, ya, mungkin oleh adik, ya, adik mungkin teman bisa membantu. Ya, jika terdapat dua orang berinisial A dan B melakukan tarik tambang, A dan B memberikan gaya tarik yang sama besar, apa yang terjadi? Nah, saudara bisa praktikkan, itulah vektor, ya. A memberikan gaya tarik yang lebih besar dibandingkan gaya tarik oleh B, B memberikan gaya tarik yang lebih besar dibandingkan gaya tarik oleh A, apa yang terjadi? Nah, saudara bisa melakukan praktik menggunakan kehidupan sehari-hari, ya, itu untuk pembelajaran vektor. Nah, jadi tugas yang saudara yang pertama adalah saudara buat di buku catatannya bagaimana menggambar vektor dengan penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode jajar genjang, ya. Silahkan cari di buku sumber yang lain, boleh, metode segitiga, terus dan metode poligon sama metode uraian, ya. Itu ada 4 cara melakukan pengurangan dan penjumlahan vektor, ya. Sama saudara coba di rumah, ya, boleh kirim videonya ke saya, apa yang terjadi jika dua orang memberikan gaya yang berbeda, ya. Jika terdapat dua orang yang melakukan tarik tambang, memberikan gaya tarik yang sama besar, A dan B A lebih besar dan B lebih besar. Nah, ini nanti ada latihan soal, ya. Ya, nanti kita ini kan, oke, silahkan sambil dicatat ini soalnya. Ya, sebuah vektor GF yang besarnya adalah F 20 Newton bekerja pada sebuah gagang pintu yang jaraknya 20 cm dari pusat sumbu putar. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut 30 derajat terhadap gagang pintu, maka tentukan besar torsi oleh gagang pintu tersebut. Nah, ini sudah berkaitan dengan torsi, ya. Tapi ini berhubungan dengan vektor. Ya. Baik, saudara-saudara,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi sekali lagi, tugas saudara adalah pertama menggambar metode penjumlahan dengan jajar genjang, segitiga, metode poligon dan metode urean. Nah, setelah itu saudara melakukan uji coba, uji coba sebuah sederhana ya, mungkin boleh dengan memvideokan mungkin siapa yang lebih besar ya. Nanti kelihatan di situ siapa yang memberikan gaya lebih besar, siapa yang memberikan gaya lebih kecil antara dua orang gitu ya, dari tambang. Ya. Nah, dan ini latihannya ya, ini sebenarnya tentang torsi gitu ya. Nah, sampai sini aja dulu. Nah, nanti soal-soal mungkin kita cari di buku sumber yang lain. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.